Batavia di era 1910-an adalah pusat kemewahan kolonial. Di sana, hidup seorang Belanda bernama A.M. Sonneveld yang dikenal sangat kaya raya. Bersama istrinya, hampir setiap malam mereka berpesta pora di tempat hiburan elit Societet Harmony, menghabiskan uang tanpa batas. Tak ada yang curiga, karena semua orang tahu Sonneveld adalah mantan perwira KNIL yang terhormat dan kini bekerja di bank swasta terbesar, Nederlands Indie Eskomto Maatschappij. Namun, kemewahan itu ternyata adalah ilusi yang ditopang oleh kejahatan besar. Pada awal September 1913, Batavia diguncang berita, Sonneveld, si pria terhormat itu, adalah koruptor dan pencuri uang nasabah bank. Pencurian terbesar era 1910-an. Sonneveld memanfaatkan posisinya sebagai kepala bagian yang mengurusi uang nasabah di Bank Eskomto untuk melakukan permainan kotor. Setelah investigasi internal, pihak bank menemukan Sonneveld telah mencuri uang nasabah sebesar 122.000 gulden. Nilai konversi pada 1913, uang sebanyak itu setara dengan sekitar 73 kg emas. Jika dikonversikan ke nilai emas hari ini, sekitar 2,24 juta rupiah per gram, maka jumlah curiannya setara 163,5 miliar rupiah. Motif. Di pengadilan, Sonneveld mengaku melakukan pencurian ini hanya untuk memenuhi hasrat hidup mewah dan gaya hidup glamor di ibu kota. Begitu mengetahui aksinya terbongkar, Sonneveld dan istrinya tidak menunggu untuk ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya segera kabur dari Batavia. Polisi menetapkan mereka sebagai buronan, menyebarluaskan deskripsi fisik Sonneveld di koran-koran. Jejak bualan dan penangkapan di Hong Kong. Pelarian Sonneveld adalah kisah kriminal yang menarik, yang melibatkan perjalanan lintas Jawa sebelum akhirnya terdeteksi. Rute pelarian, pasangan ini naik kereta api dari Meester Cornelis, Jatinegara, menuju Bandung, dan dari sana melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Bualan berujung laporan, selama perjalanan di kereta, Sonneveld bertemu seorang teman. Saat ditanya tujuannya, ia berdalih akan pergi ke Hong Kong untuk studi banding ke Bank Eskomto cabang Hong Kong. Titik terang, teman Sonneveld tahu itu hanya bualan dan segera melaporkan cerita ini kepada polisi Hindia Belanda. Berkat laporan krusial ini, kepolisian segera menghubungi polisi di Hong Kong. Perjalanan mewah dan foya-foya Sonneveld pun berakhir. Belum lama menginjakan kaki di daratan Hong Kong, ia dan istrinya langsung diciduk dan diekstradisi kembali ke Hindia Belanda. Polisi juga menyita tas berisi sisa-sisa uang hasil curian, vonis dan warisan sejarah. Di pengadilan, Sonneveld dan istrinya mengakui semua perbuatan mereka. Sonneveld dihukum 5 tahun penjara. Istri Sonneveld, yang mengetahui dan berupaya menutupi kejahatan suaminya, dihukum 3 bulan penjara. Kasus A.M. Sonneveld ini tercatat dalam sejarah kriminal sebagai pencurian terbesar di Batavia pada era 1910-an. Kisah ini menjadi bukti pahit bahwa di balik kilauan kehidupan elit kolonial, seringkali tersembunyi kejahatan yang didorong oleh hasrat tak terpuaskan terhadap kemewahan. Menurut Anda, apakah hukuman 5 tahun penjara sebanding dengan jumlah kerugian 163,5 miliar rupiah yang dicurinya demi gaya hidup mewah? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.